Selamat jumpa lagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Dukin Altum, dalam Kaikat Katekese Iman Katolik untuk Anda. Pertama-tama terimalah salam manis saya dari kota Ambon, Manise untuk Anda sekalian. Para sahabat sekalian, hari ini kita masih membahas lagi tentang problem atau masalah perkawinan. Masalah yang pertama adalah kadang kita temui dalam kehidupan berumat bahwa ada orang yang sebelumnya menikah, misalnya secara Islam atau Protestan, bahkan Katolik juga, tetapi di tempat lain. Andaikan itu adalah pernikahan Islam, jadi dia menikah secara Islam dan dia masuk Islam. Berapa tahun kemudian dia talak dengan istrinya yang Muslim, lalu kembali ke kampung halamannya. Di kampung halaman dia bertemu dengan seorang gadis yang masih lajang, bujang, dan ingin menikah dengannya. Pertanyaannya adalah, apakah mereka bisa diizinkan untuk menikah? Karena kenyataannya bahwa dia menikah secara Islam dan sudah pisah. Atau ada kasus lain, apakah orang yang sudah pisah atau cerai secara sipil atau secara keagamaan, agama lain di luar Katolik, lalu ketika mereka kembali ke gereja dan bertemu dengan pasangannya yang Katolik, apakah mereka bisa diizinkan untuk menikah? Oke, para sahabat sekalian, jawabannya adalah bisa ya, bisa tidak, tergantung dari kasusnya. Karena itu, apa yang dikatakan oleh hukum nikah kanonik adalah Kanon 1085, paragraf 1, dinyatakan seperti ini. Tidak salah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum konsumatum. Jadi orang yang sudah pernah menikah, entahkah dia menikah secara apapun, dalam agama apapun, walaupun belum disertai dengan persetubuhan, maka orang ini tidak bisa lagi menikah di dalam gereja Katolik. Paragraf 2. Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apapun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum ada kejelasan secara legitim dan pasti mengenai nulitas dan pemutusannya. Jadi yang kedua, paragraf kedua mengatakan bahwa walaupun misalnya orang ini sudah bercerai di Muslim, sudah ada surat cerai, surat talak, ataupun di pengadilan, tapi dengan itu saja juga belum bisa menjadi dasar baginya untuk bisa mengurus pernikahannya di dalam gereja Katolik. Lalu pertanyaannya, apa yang harus dibuat? Oke. Jadi pertama-tama inilah alasan atau halangan yang disebut dalam kitab hukum kanonik sebagai orang yang terikat dengan ikatan nikah sebelumnya, atau bahasa hukum nikah adalah ligamen. Secara sederhana kita mengatakan begini, bahwa Gereja Katolik tetap percaya bahwa perkawinan itu
dalam agama apapun, ketika janji sudah terucapkan, maka dia adalah perkawinan yang sah. Berarti tak terceraikan. Itu menurut perspektif Gereja Katolik. Karena itu terhadap dua kasus tadi, dengan bercermin pada nomor kanon ini, maka kita mau mengatakan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa andaikan kamu telah menikah di gereja Protestan, menikah secara Protestan oleh pendeta, atau kamu menikah di Islam di hadapan ustadz atau haji atau apapun namanya, atau Anda menikah di Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Lalu dalam perjalanan waktu akhirnya Anda berpisah dengan pasangan. Maka ketika Anda balik lagi ke gereja dan bertemu dengan orang Katolik yang masih bujang dan Anda merencanakan untuk menikah, tidak otomatis Anda bisa menikah. Karena Anda terhalang dengan nomor kanon ini. Halangan nikah sebelumnya. Atau kendati pun ketika Anda balik lagi ke Katolik, Anda menunjukkan surat cerai di gereja atau agama di mana Anda telah menikah, juga pengadilan, surat cerai pengadilan sipil, maka juga belum bisa untuk langsung menikah. Dalam nomor ini, nomor kanon ini menuntut hal yang lebih. Jadi sebenarnya gereja tidak mau ambil pusing dengan pernikahan kamu di agama lain di luar Katolik itu. Gereja tidak punya hak untuk mencampuri di sana. Entahkah Anda mau menikah, entahkah Anda mau bercerai, dan lain sebagainya, gereja tidak mau mencampuri karena memang dia tidak punya hak. Tapi sesaat ketika Anda mau menikah dengan seorang putra atau putri gereja, maka disitulah gereja harus intervensi atau campur tangan. Intervensinya dengan cara apa? Bahwa Anda yang sudah pernah menikah itu harus membereskan pernikahan Anda itu di hadapan atau dalam pengadilan gerejani atau tribunal perkawinan di dalam keuskupan masing-masing. Karena itu ketika Anda sudah menikah di luar gereja Katolik dan sekarang mau untuk merencanakan dan melakukan pernikahan berikutnya di dalam gereja Katolik, maka otomatis Anda harus mengajukan kembali pernikahan yang pertama itu di gereja atau agama lain itu untuk diteliti. Diteliti oleh pengadilan gereja supaya gereja bisa memberikan putusan atas pernikahan itu. Karena sekarang Anda berurusan dengan orang Katolik. Maka disinilah gereja harus memberikan kepastian hukum bahwa pernikahan Anda yang telah dilakukan itu dalam agama lain itu betul-betul memang pernikahan yang tidak sah. Tentunya ada syarat-syarat untuk menyatakan perkawinan itu sah atau tidak. Karena itu saran saya adalah bagi pasangan yang sudah pernah menikah di agama lain, lalu cerai, pisah dengan pasangan, dan kembali ke Katolik dan bertemu dengan pasangan baru yang mau untuk menikah, maka harus mengurusnya lewat pastor paroki untuk dilanjutkan ke pengadilan gerejani supaya mendapatkan kepastian hukum atau keputusan hukum atas status pernikahan yang pertama. Karena dengan itu lalu Anda dinyatakan bebas atau tidak untuk menikah di dalam gereja Katolik. Jadi kalau sudah ada putusan dari pengadilan gerejani atas pernikahan kamu, status pernikahan kamu, maka dengan sendirinya Anda lalu bisa masuk dalam tahap-tahap persiapan pembinaan untuk pernikahan yang kedua di dalam gereja Katolik. Semoga dengan keterangan ini bisa memberikan pencerahan bagi Anda sekalian, juga bisa menjadi pengetahuan bagi Anda untuk
menginformasikan kepada orang lain atau kepada para pastor paroki yang mungkin saja tidak melakukan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum. Sekian dan terima kasih.